Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyyus salihin. Syahadatan narju biha an-najata yawmiddin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmatnya Ia berikan kepada kita semua. Sampai malam ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah dan juga masih diberi nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita betul-betul dapat memanfaatkan kedua nikmat tersebut untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal-amal saleh untuk kita jadikan bekal kita ketika nanti kita pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita juga diberi nikmat taufik oleh Allah sehingga dapat melangkahkan kaki untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu menerima salat maghrib berjamaah kita, mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dijadikan oleh Allah penghapus dosa-dosa dan juga pengangkat derajat di hari kiamat kelak, serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah taufik untuk selalu bisa istiqamah beribadah, istiqamah melakukan amal-amal saleh dan ketaatan, menjauhi dosa dan kemaksiatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka dan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian pekanan kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita berada pada bab tentang larangan melakukan perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Hadis yang terakhir dari bab tersebut, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu hadithuhu as-sabiq fi babil muhafadhati 'ala sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, ikhwan beliau, dan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, hadis beliau yang telah lalu. Jadi hadis yang ingutip oleh Al-Imam An-Nawawi yang ketiga dari bab larangan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Jadi pigi mahalawam sebelumnya sihiwang bab tentang menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diulang beliau hendak si hadis itu si bab larangan melakukan bid'ah, karena memang si hujung haditha pada bab yang telah lalu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyebutkan larangan melakukan perbuatan bid'ah. Ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap perbuatan bid'ah itu adalah sesat. Makanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan perkara-perkara yang dibuat-buat, perkara-perkara yang bid'ah, karena semua perkara tersebut adalah sesat dan menyesatkan kita. Dan beliau sangat menganjurkan supaya kita berpegang teguh dengan sunnah beliau, meniti jalan beliau, dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Nah, itu kira-kira hadis terakhir dari bab larangan melakukan perbuatan bid'ah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tame mara bab nang hanyar, bab yang ke-19 dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh beliau Al-Imam An-Nawawi. Kikuan beliau, babun fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan, bab tentang orang yang mencontohkan contoh yang baik atau mencontohkan contoh yang buruk. Maksud dari bab ini adalah bahwa seseorang yang mencontohkan perbuatan-perbuatan baik sihuang agama, maka ia akan mendapatkan pahala apabila ada uluh nang menumun ia menggawi perbuatan baik tersebut. Karena nyebutan oleh beliau hadisah. Begitu juga uluh nang mencontohkan perbuatan-perbuatan nang buruk seperti dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka pelaku nang menengak contoh kareh akan mendapatkan dosa apabila perbuataya inumun dan iniru oleh uluh lain. Makanya kikon beliau, babun fi man sanna sunnatan hasanah au sayyi'ah, bab tentang orang yang memberikan contoh yang baik dan atau contoh yang buruk. Bab tentang orang yang memberikan contoh yang baik atau contoh yang buruk. Karena beliau menyebutkan hadis yang cukup panjang. Sebelum beliau rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis di dalam bab ini,
beliau mengutip beberapa ayat di dalam Al-Quran atau potongan ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ikhwan beliau, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Sihuang surat Al-Furqan ayat 74, si akhir-akhir surat Al-Furqan. Ikhwan, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, dan orang-orang ini si beberapa ayat sebelumnya ingisahan oleh Allah, mereka adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, orang-orang pilihan yang sifat-sifat mereka adalah sifat-sifat yang baik. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, dosa dan maksiat. Nah, ibadur rahman itu ikhwan Allah Ta'ala, si ayat yang ke-74 dari surat Al-Furqan, adalah orang-orang yang mengatakan di sini maksudnya berdoa, membaca sihuang doa nelen ikhwan nelen, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, penyejuk hati. Jadi mereka ibadur rahman itu dikisahkan oleh Allah Ta'ala sehuang surat Al-Furqan bahwa di antara doa elen sering meminta kepada Allah, rancak berlaku dengan Allah, berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menenga elen pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata, nyaman imanga, tenang ate, tentram hati ketika melihat pasangan tadi, melihat anak keturunan tadi. Berarti mereka ini, anak-anaknya atau pasangan-pasangannya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dan mereka memintanya kepada Allah Ta'ala, berlaku dengan Allah. Antum kalau cuman dinasehati ilajar tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi kita tidak bisa membuat pasangan-pasangan kita atau anak keturunan kita menjadi orang-orang baik yang menjadi penyejuk hati dan mata. Makanya di samping berusaha mendidik anak, mendidik pasangan dengan pendidikan yang baik, pendidikan agama, belajar tentang agama Islam, tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, jangan lupa untuk meminta dan berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana dilakukan oleh ibadur rahman. Dan doa itu jemaah bagus imbaca, itu upaya itah supaya Allah menjadikan pasangan itah pasangan yang soleh solehah, dan menjadikan anak keturunan itah, zurriyat itah menjadi anak keturunan dan zurriyat yang soleh solehah, menjadi anak keturunan yang menjadi penyejuk hati, penyejuk mata, berdoa. Dan itu sudah dicontohkan sebelum ibadur rahman ini. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah mencontohkan. Coba sekelas Nabi, bayangkan Nabi Ibrahim ketika beliau menikah, beliau berdoa nang doanya abadian oleh Allah wang Al-Quran, berdoa supaya Allah menengah Nabi Ibrahim anak keturunan. Dan ketika Nabi Ibrahim berlaku anak keturunan sehuang doa, beliau tidak cukup hanya sebatas meminta keturunan saja, tapi ikhwan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang termasuk orang-orang saleh. Jadi meminta supaya anak keturunan yang inenga oleh Allah akan Nabi Ibrahim termasuk orang-orang saleh, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ngite anak keturunan Nabi Ibrahim, anak langsung ada dua ikungan. Yang pertama Nabi Ismail, orang soleh. Yang kedua Nabi Ishak, orang soleh. Nabi Ismail menurunkan orang soleh, diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ishak menurunkan banyak nabi yang mereka semua adalah orang-orang soleh. Dan itu semua hantemein maka Nabi Ibrahim itu inengahi Allah are anak keturunan yang soleh,
karena doa beliau ketika beliau meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri aku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Nah, maka kita sebagai orang tua juga demikian. Di samping mendidik mereka, kita perlu untuk bermunajat kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah mahawi anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Karena penting mengusahakan keturunan supaya menjadi orang-orang soleh. Antara yang penting karena anak keturunan yang soleh atau solehah itu akan menjadi pahala yang terus menerus bagi orang tuanya. Itah kan umur itah terbatas. Umur itah belum wong dunia itu terbatas. Tetapi walaupun itah jadi meninggal dunia, ketika meninggal itah melihi anak keturunan yang soleh dan solehah, maka pahalan itah midak terhentien walaupun itah jadi meninggalam dan midak kawaam menggawi amal ibadah antam jadi meninggalam tenang. Tapi ketika ada anak soleh atau solehah nang ilihi itah belum wong dunia itu, maka anak-anak yang soleh dan solehah itu akan terus mengirim pahala ke dalam kubur-kubur kita. Makanya sehuang hadis ketika Nabi SAW mengatakan tentang bahwasanya manusia apabila ia amatai terputus amalah. Midak awam ba amal kikuan Nabi bersabda, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalas. Apabila seseorang mati, apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya. Midak awam ba amalam bila jadi mati. Midak awam dia, midak awam hendak tulak uang langgar, midak awam hendak membaca Al-Quran, midak awam hendak bersedekah, midak awam hendak membaca Al-Quran, midak awam jadi matiam. Jadi batas itah beribadah jemaah yang dirahmati Allah hanya sampai kematian itah dumah. Apabila kematian itah jadi dumaham, maka itah terputusam dari amal ibadah kepada Allah Ta'ala, midak awam amalam. Makanya yang ceruman oleh Nabi SAW, idza matal insan inqata'a amaluhu, apabila seorang manusia mati maka terputuslah amalnya illa min salas, kecuali dari telu. Dari telu itu berarti pahalaya mida begitu-gituin. Dan salah satu dari nang telu tina nyebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kikuan Nabi awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, makanya kikuan gula perlu berusaha mensolehkan anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Kenapa? Karena kita akan mati, dan kalau sudah mati kita sudah tidak bisa lagi beribadah. Akan tetapi ketika kita meninggalkan anak keturunan yang soleh, mereka selalu berdoa untuk kita, mengangkat tangannya memohon kepada Allah agar Allah merahmati orang tua yang sudah meninggal, agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tua yang sudah meninggal. Maka doa-doa tersebut akan terus menjadi kiriman pahala menuju kuburan umat bapak. Akan terus menjadi kiriman pahala menuju kuburan umat bapak. Ya, terkadang ada uluh nang mida pedulien hendak anak soleh kah atau humbui kah. Maka Nabi SAW ketika mengabarkan sama ete bahwa anak yang soleh akan menjadi pahala yang terus menerus akan umat bapak, sebalik jemaah yang dirahmati Allah, bahwa anak yang tidak soleh, anak yang buruk juga akan menjadi dosa yang terus menerus untuk orang tuanya di dalam kubur. Ketika tidak ada usaha orang tua untuk menjadikan anak keturunannya orang-orang soleh, lalu anak keturunan itu bebarang abi belum sekehendak belum mida hendak menumun perintah Allah dan melihi larangan Allahin, maka perbuatan orang tua yang tidak, yang humbui tahu-tahuan dengan anak hendak soleh kah hendak humbui kah, jangan dikira ketika ia mati selesai mbien. Maka orang tua tersebut setiap kali anaknya melakukan dosa akan dikirim dosanya juga untuk kedua orang tuanya dalam kubur. Maka memang tidak ada pilihan lain kecuali mensolehkan anak dan keturunan. Kalau hendak terus menerus dapat kiriman pahala, maka didik dengan pendidikan agama.
didik dengan pendidikan yang baik, jadikan mereka orang-orang soleh. Tapi sebaliknya kalau itah tidak peduli dan tidak tahu-tahuan dengan anak itah, hendak kehampia kahaya abelum, tidak pergi ilajarin sembahyang, tidak pergi ilajarin puasa, maka jangan berpikir bahwa itu tidak berdampak bagi orang tua dalam kubur. Berdampak, dampak buruk. Orang tua yang anaknya menjadi orang yang buruk, maka setiap kali anak itu melakukan dosa dan keburukan, orang tuanya akan terus mendapatkan kiriman dosa di dalam kuburnya sana. Makanya nih ibadur rahman berlaku supaya menjadi penyejuk mata. Dan orang-orang yang menjadi penyejuk mata itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Nabi Ibrahim meminta agar Allah memberinya keturunan, bukan sekedar keturunan, tapi keturunan yang termasuk orang soleh. Dan di dalam ayat lain Allah mengisahkan tentang doa Nabi Ibrahim. Bayangkan Nabi Ibrahim, usaha beliau untuk menjadikan anak keturunannya termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim selalu berdoa berlaku dengan Allah. Di antara doanya selain nangandau ikon Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan sholat dan juga dari keturunanku. Maksudnya senantiasa mendirikan sholat juga. Jadi anak tidak sekedar inyuhu mas sembahyang deh, tapi perlu umak bapak mengangkat lenge berlaku dengan Allah. Entah hampariya kah, setiap jadi sembahyang kah, atau setiap huang sujud kah, atau minsik bentuk malem, berlaku dengan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tidak memudah Nabi Ibrahim supaya anak keturunannya menjadi orang-orang baik yang selalu menjaga dan memperhatikan sholat mereka. Ternyata Nabi Ibrahim sekian tahun berdoa agar Allah Ta'ala menjadikan beliau dan anak keturunannya orang-orang yang menjaga dan mendirikan sholat. Dan itah perlu cak ngite anak pina tapi hendak sembahyang. Elak baya imamai budas, imamai ihambat, iya endah inyuhu. Coba sekali iangkat lenge indoaan berlaku dengan Allah Ta'ala. Dan doa itu bagus di amalan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Masih ada lanjut ya kare. Nah, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan dari zuriat keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk hati dan mata. Jadi bila imanga senang hati, temen ulu ya bagus, sembahyang terjaga, puasa terjaga, kewajiban terpelihara, dosa ilahiyah. Tapi kalau area tanah anak keturunannya, pasangannya tidak menjadi penyejuk mata, tidak menjadi penyejuk hati, berarti sebaliknya mengepehi hati. Ngepehe ate memanga anak kelaku aya mahawi ngalu tekuluk hatakau setuan ulu misalkan melakukan gawian nang dosa dan maksiat dan seterusnya, nang mempahamin umat bapak, maka doaan berlaku dengan Allah Ta'ala, berlaku terus berlaku sampai nengah ya Allah. Dan inilah makanya bahasanya di sini dikatakan oleh Allah walladzina yaqulun, dan orang-orang yang mengatakan. Di sini Allah menggunakan seuang bahasa Arab ada area fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan terus-menerus. Berarti ibadur rahman yang Allah ceritakan ini, ketika Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan mahapa fi'il mudhari', berarti mereka selalu mengatakan terus-menerus mengatakan ini, membaca doa ini. Midak nang sekali dua telu epat bien terus menerus ikwanelen rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami, zuriat kami, qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati. Kemudian di ujung doanya lagi waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai suri tauladan bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya, ya Allah, jadikan kami ini
adalah orang-orang yang mencontohkan kebaikan kepada orang lain sehingga diikuti oleh orang lain. Nah, itu maksudnya. Makanya beribadah ketika beribadah dilakukan di depan orang itu ada nilai positif. Uluh lain ketika memanga itah beribadah boleh jadi ia menumun ibadah itah dan dari hete itah dapat pahala aja. Jadi ibadah itu tidak melulu harus disembunyikan. Bersedekah misalkan, bersedekah. Apakah lebih bagus sembunyi-sembunyi atau terang-terangan si hadapan uluh? Tergantung. Kalau ia midak awak menjaga ate ya, sekira kalau bersedekah sehadapan uluh ate yaitu riya, laku puji, akan lebih baik sembunyi-sembunyi berarti. Tapi kalau kawa ia mengontrol ate ya untuk midak riya ketika meluan sedekah sehadapan uluh are, justru malah lebih baik. Lebih baik ketika ia meluan sedekah boleh jadi ada uluh nang memanga ia bersedekah dan umpat bersedekah aja hantam menumun ia. Nah, itulah yang disebut di sini waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Kami melakukan kebaikan dan orang lain mengikuti kebaikan yang kami lakukan. Menjadi kalau bahasa uluh hanyar teh pelopor kebaikan. Mencontohkan kebaikan tertentu. Nang si tempat hete mungkin kebaikan hete hindai populeren misalnya. Lalu itah uluh pertama nang meintai marah hete imparahan itah mara uluh are bahwa itu adalah ibadah kepada Allah, itu adalah kebaikan sewang agama, itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu ternyata setelah hete are uluh nang menggawi ya ije umpat nang ije umpat ya nang lain umpat itah uluh pertama, maka si hete ada kebaikan. Makanya di sini doa berlaku supaya itah dijadikan oleh Allah orang-orang yang diikuti oleh orang-orang lain dalam kebaikan, diikuti oleh orang lain dalam kebaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kutipan berikutnya yang ngutip oleh Al-Imam An-Nawawi dari ayat Al-Quran atau potongan ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 73. Ikhwan Imam Nawawi, dan Allah Ta'ala berfirman, ini ikhwan Allah, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka sebagai imam-imam atau sebagai teladan-teladan yahduna yang memberi petunjuk akan uluh lain. Elen menggawi kebaikan si hadapan uluh are, maka i umpat hi uluh nang memanga elen melakukan kebaikan tersebut. Elen melakukan ibadah imanga hi uluh lain, lalu uluh lain nang menumun ibadah nang ingawiyah. Maka ikhwan Allah, waja'alnahum, dan kami jadikan mereka a'immatan sebagai teladan-teladan yahdun yang memberi petunjuk bi amrina dengan perintah kami. Kalau ada ibadah nang mungkin si tempat tersebut hindai tegawi, contoh siwak, ada uluh iji kelebuan hindai kenalan dengan siwak, lalu itah pertama nang mengenal ya, maka ketika inumun uluh maka kita menjadi teladan dan kita akan dapat kebaikan dari setiap kungan nang menumun itah. Dan karena nyebutan oleh Nabi, oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikon beliau, wa an Abi Amrin Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Amr Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qal, beliau Sayyidina Jarir bin Abdullah ini berkata, ikon beliau, kunna fi sadrin nahar, kami sedang berada di awal siang, awal-awal handau gitu kan, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat si awal-awal siang sedang berada di sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar awil aba mutaqallidis suyuf ammatuhum bal kulluhum min mudar. Lalu kata Sayyidina Jarir bin Abdullah, datang sekelompok orang yang berpakaian compang-camping. Mereka memakai pakaian dari kain wol yang bergaris-garis. Cuman pakaian ya
Jadi compang campingam, mida utuham, seakan-akan diumpamakan di sini sudah aretna mirip dengan uluh nang telanjang, sama dengan uluh nang mida berpakaian. Temen, hapa elen baju nang jadi mida layak hapaam. Nah, kikuan Sayyidina Jarir bin Abdullah ketika ikih bersama Rasulullah SAW di awal siang, datang sekelompok orang yang mereka itu seperti orang yang tidak berpakaian. Berpakaian maha pakaian dari kain wol nang bergaris-garis, cuman pakaiannya jadi belubang-lubangam, jadi belubang-lubang. Mutaqallidis suyuf, menggantungkan pedang di leher-leher mereka. Jadi pedang teh bergantung si uyat elen. Amatuhum bal kulluhum min mudar. Kebanyakan mereka atau bahkan semua mereka ini yang datang ini satu kaum atau sekelompok orang yang seperti orang yang tidak berpakaian tadi itu, mereka dari suku Mudar. Jadi ada suku Bihin, aran suku ya suku Mudar. Suku Mudar. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanga elendana, fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah. Maka berubah raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau melihat kefakiran yang ada pada sekelompok orang yang baru datang itu. Baju nang jadi berembak-rembak, baju nang jadi tidak layak hapaam. Lalu bau Nabi itu berubah. Aretna kesian memanga elende, maras memanga elende. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hentam keadaan elen sama hete. Uluh nang tidak mampu, baju pun seadaya, berubah Nabi, bau Nabi seakan-akan beliau aretna prihatin memanga sekelompok orang nang rumah tersebut. Fadakhala, lalu Nabi pun kemudian masuk. Thumma kharaja, masuk ke rumahnya. Kemudian beliau keluar lagi dari rumahnya. Fa'amara Bilalan, lalu beliau menyuruh Bilal untuk azan. Fa'adzana, maka Bilal pun azan. Wa aqama, dan Bilal pun mengumandangkan iqamah. Thumma shalla, kemudian Nabi dan para sahabat pun salat. Thumma khataba, kemudian beliau menyampaikan khutbah, menengak ceramah akan para sahabat. Ketika itu ada sekelompok orang dari suku Mudar yang mereka itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin dengan pakaian compang-camping tadi. Thumma khataba, beliau pun menyampaikan khutbah. Faqal, kekuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehuang khutbah, ya ayyuhan nas, beliau baca ayat Al-Qur'an surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kekuan Nabi, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Ila akhiril ayah, sampai akhir ayat imbaca Nabi awal surat An-Nisa teh, sampai firman Allah, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Itu akhir ayatah. Wal ayatal ukhra allati fi akhiril hasyr, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sihuang khutbah, sihuang ceramahna membaca ayat nang lain cak, yaitu ayat nang ada si akhir surat Al-Hasyr. Ada surat Al-Hasyr sihuang Al-Qur'an, si akhir ayat, si akhir surah teh ada ayat dibaca oleh Nabi sayyidun ketika beliau menyampaikan ceramah. Kekuan Nabi si hadapan para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa menimbang, melihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari kiamat esok. Itu maksudnya Nabi sedang memotivasi para sahabat supaya bersedekah. Teman-teman, dumah sekelompok orang yang tidak mampu, fakir miskin, baju compang-camping, maka inenga Nabi nasihat kepada para sahabat supaya elen bersedekah, yang mana sedekah dari Nabi SAW adalah upaya untuk melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat. Lalu setelah inenga Nabi ceramah, kikuan Sayyidina Jarir bin Abdullah, tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamih, ada seorang laki-laki nang menyedekahkan duit amasa, duit perakah, sedekah rumah ije bersedekah. Itu nang menembula, itu luluh pertama inenga ya duit kepingan emas, kepingan perak, bersedekah akan sekelompok orang dari suku Mudar yang miskin tadi, yang tidak mampu tadi. Min thawbihi, ada juga orang yang menyedekahkan pakaiannya. Dumah sahabat yang lain bahata pakaian, bahata tapi baju nyedekah ya. Min sa'iburrihi, dumah deh sahabat yang lain meintan
2,5 kilo. 2,5 kilo berarti 2 kilo 5 on, bah. 2 kilo 5 on tepung. Nah, ada yang bersedekah harta, duit, ada yang bersedekah baju, ada yang bersedekah tepung. Mantap kuman tepung loh batu. Kuman gandum. Min sa'i tamrihi, ada juga yang bersedekah satu bukan ije sak, tapi satu sak itu 2,5 kilo tamrihi kurma. Nah, ada yang mintan kurma, bersedekah kurma. Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika menyohoi dan bersedekah tadi kuan Nabi, beliau mengatakan walau bi syiqqi tamrah, sekalipun hanya dengan sebelah kurma. Kurma tadi klonek kan halus. Kikuan Nabi bersedekah walaupun ije klonek kenapa bagi duit sila ya barang. Memotivasi para sahabat. Teman-teman, Nabi memang kebiasaan Nabi bila mangga uluh fakir, mangga uluh miskin, mangga uluh uyuh, Nabi akan merasa sedih. Beliau prihatin. Makanya si huang hadis itu beliau memotivasi para sahabat, membahom para sahabat untuk bersedekah, sampai-sampai injarman oleh Nabi walau bi syiqqi tamrah. Dalam riwayat lain, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka walaupun bersedekah hanya dengan sebelah kurma. Sila ya mah. Mida aja klonek kan. Aja klonek. Itu kan isut aja sebujurah. Walaupun lebih isut daripada nang jadi isut am ikon Nabi. Silan kurma. Walaupun dengan sila ya. Faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Imbah hete kekuan Sayyidina Jarir bin Abdullah mengisahkan indai, datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar, sahabat Ansar, maintan kadut. Maintan kadut, dan kadut lu batuh biasa ya isinya duit kepingan dinar dirham dana. Maintan kadut nang hampir-hampir kekuan Sayyidina Jarir bin Abdullah telapak lenge teh midak awa ama ngerakup penu kadut teh midak awa ngerakup are isi ya berarti bahata ije seorang laki-laki dari sahabat Ansar membawa kadut isi duit logam, duit kepingan emas dan perak yang membuat tangannya tidak bisa lagi menggenggamnya. Sekian are isi ya. Summa tataba'an nas, kemudian berbondong-bondonglah sahabat-sahabat yang lain meintan sedekah masing-masing. Hatta ra'aitu, sehingga aku melihat, kata Sayyidina Jarir bin Abdullah, qaumaini min ta'amin wa thiyab, sehingga aku melihat dua tumpuk, ada tumpukan makanan, ada tumpukan tapi baju. Para sahabat are nang sedekah. Hantamen diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Nah, setelah tertumpuk tumpukan makanan, tumpukan tapi baju, dua tumpuk, ije tumpukan makanan, ije tumpukan tapi baju, ada nang bersedekah duit segala macam dana. Hatta raaitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu madhhabah, sampai aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersinar. Maksudnya mulai berubah dari bau Nabi. Nang asal anda berubah antam prihatin dengan orang-orang miskin yang datang itu. Setelah banyak para sahabat yang bersedekah, maka baun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Jarir bin Abdullah mulai berseri-seri gembira. Senang. Ka'annahu madhhabah, seakan-akan wajah Nabi itu seperti emas yang berkilau. Saking himungan Nabi, para sahabat hendak bersedekah dengan sekelompok orang dari suku Mudhar yang kesusahan tadi itu. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis. Itu hadisah. Hantamen maka ia andak oleh Al-Imam An-Nawawi si bab itu hantam ada ucapan atau sabda Rasulullah SAW yang itu. Gikuan Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gikuan beliau, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik di dalam Islam, mencontohan akan uluh lain perbuatan yang baik, ibadahkah, amal solehkah, ketaatankah, pun bentuk ibadah, nang si kasus itu bersedekah, menembula anak kan di jekungan, nang lain tidak ada nang tegerekin bersedekah. Tiba-tiba ijekungan meintan duit dirham, duit dinar, duit perak, duit emas. Kikuaya wahai Rasulullah,
etun sedekah kula akan suku Mudar nang mida mampu teh. Lalu nang lain tun durun ca umpat bersedekah dumah nang ije meintan naretna kurma, nang lain meintan gandum, nang lain meintan tabih baju, nang lain meintan duit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat ketika itu, siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang baik sehingga inumun uluh lain contoh nang contoh aya teh ibadah nang contoh aya amalan nang contoh aya ketaatan nang contoh ya iniru hi uluh nang mengitea, maka Rasulullah falahu ajruha, maka orang yang mencontohkan pertama kali itu dapat pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala dia juga mendapatkan pahala dari orang yang melakukan amalan serupa setelahnya. Iya uluh pertama nang menggawi ibadah tersebut, lalu kemudian inumun hi uluh lain terus menerus uluh entah dumah menumun ya andau tun inumun uluh dapit inumun uluh hindai tahan dapit inumun uluh hindai minggu harian gawi itu na inumun uluh hindai terus, maka Rasulullah dia mendapatkan pahala setiap orang yang menirunya tersebut. Ia dapat pahala dari setiap gawian uluh nang menumun ya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang menirunya. Nang menggawi dapat pahala sempurna. Ia nang menengah contoh dapat pahala aja. Ije nang menumun iya berarti dapat pahala ije kungan. Dua nang menumun iya dapat pahala dua kungan. Telu kungan nang menumun iya dapat pahala uluh telu kungan. Nang betelu tu tidak berkurangin pahala ya. Dan ete terus menerus kekuan Nabi sampai hampir ya pun, bahkan sampai terjadi kiamat kereh. Artinya jika walaupun meninggal ketika belum pergi mencontohkan satu ibadah, mencontohkan satu amal soleh, si hadepan uluh are lalu inumun uluh ibadah nang inggawi dika inumun uluh amal soleh nang inggawi dika jadi meninggal, tapi generasi berikut are nang menumun ibadah nang inggawi dika, maka huang kuburan kanih terus menerus dapat kiriman pahala dan tidak bersalang-salangin. Makanya ini enggak contoh-contoh nang baik si hadepan uluh are, si hadepan uluh are contohan bersedekah misalkan inumun uluh itah bersedekah itah nang menembula mencontohan misalnya berkurban, dia ada nang berkurbanin misalnya sila ibu hete itah uluh pertama nang kemudian mencontoh ya mencuruman bahwa berkurban tun pahala ya datuh lalu mulai rami nang berkurban, maka uluh pertama nang mencontoh ya mengenal ya marah kampung hete na walaupun dia jadi meninggalam terus dapat pahala bibida sing salangan sehuang kubur ya kani. Sebaliknya Nabi mencuruman Rasulullah SAW, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang buruk, nang contoh itu bukan ibadah, nang contoh itu bukan amal soleh atau ketaatan, tapi nang contoh ya dosa. Kikuaya itu nih aku melajari kau main judi slot, ada kan? Kawal ente tidak tahuin sebujurnya teh, kai kaki kikuaya cara main teh, dah lu kawal tuh umpat terus, kawal teh umpat terus. Atau ada uluh mida tahuin menyabu, tiba-tiba kikuaya itu kau mangayaku imbah itu kawal yang mida tahu tuh nah entah memanga ya jadi tahu dan menyabu aja kawal tuh menyabu aja terus menerus andau tuh dapit tahan dapit minggu harian bulan harian tahun harian kawalnya itu nah, maka Rasulullah SAW kana alaihi wizruha, orang yang mencontohkan contoh yang buruk itu, mencontohkan dosa, mencontohkan maksiatnya dapat dosa ya, dan wa wizru man amila biha min ba'dihi, dosa orang yang melakukannya setelahnya itu menjadi dosa jariyah. Sebagaimana uluh nang mencontohkan kebaikan akan menjadi amal jariyah, menjadi pahala jariyah. Kalau terus inumun uluh, maka nang mencontohkan keburukan tun kijak akan menjadi dosa jariyah, terus menerus dosa teh ingirim ya Allah mara kubura. Maka hati-hati itah mencontohan mara uluh. Bida usah uluh teh jauh lo teh anak sawe si huma bebuah teh inumu yang bida bagus dari gawian itah kan. Nah, maka hati-hati kira-kira nang inggawi itah sehadapan uluh teh bagus kah humbuy. Kalau iya kebaikan ibadah inumun uluh, maka itah terus dapat kiriman pahala. Tapi kalau nang inggawi itah tena dosa, maksiat, keburukan, contoh nang tidak bagus inumun uluh, maka itah terus dapat kiriman dosa walaupun jadi meninggal huang kuburan kan.
Maka ikhwan Nabi, kana alaihi wizruha, orang yang mencontohkan contoh buruk itu akan dapat dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukan keburukan tersebut, min ba'dihi, setelahnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Mun ije kan, ije itu kan palar ke pehe ya, inumun lu ije kungan mana munumun, apalagi munumun teh ije kelebuan. Awehkah kira-kira apa yang mencontohan bila perkawinan ada lu bawi undang bejoget tunjun pentas. Nah itu teh mungkin mate ya mulia kira-kira. Cuman kepehe sampai katun. Kepehe sampai katun temen. Iya uluh pertama yang menembula abihin. Iya uluh pertama nang menembula. Atau keburukan-keburukan laia, dosa-dosa nang laia. Inumun uluh sampai kiamat kareh uluh menumun. Maka walaupun uluh nang pertama mencontohkan dosa maksiat tersebut jadi mateyam, tetap marak kubur ya, ingirim hi Allah dosa sampai andau kiamat kareh. Semakin are uluh nang menggawi semakin are ia dapat dosa. Sebagaimana uluh nang mencontohkan kebaikan semakin are uluh nang menumunya, semakin are ia dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Nah maka hati-hati dah. Kalau bisa selalu upayakan memperahan nang bagus-bagus supaya inumun uluh nang bagus-bagus teh. Dan kalau hendak nggawi dosa besuhukan, baik besuhukan, elak sampai menjadi tetumunan uluh, inumun uluh, dan rupa dari itah uluh mengenal dosa tersebut, dosa sabu-sabu dosa minuman keras, dosa menakau, rupa kawal tenung belajar menakau, ayo teduwe gue ngong kabun nanu teh are sekali buah, rupa harian teh tulak surangan nang kawalnya teh nah. Tulah terus ketawa ya cara kakatun pang rupa acara kan aweh nu belajar bihin maka etek terus dapat kiriman dosa waliyadzubillah. Nah, mudah-mudahan kita hinengah Allah taufik dan hidayah mencontohan yang bagus-bagus, mencontohan ibadah dan amal soleh supaya terus dapat kiriman pahala dan dijauhkan dari mengerjakan dosa yang ditiru oleh orang lain, mengerjakan maksiat yang ditiru oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.